Nah, di video kali ini kita akan belajar mengenai bangun ruang sisi datar untuk bentuk prisma. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan loncengnya. Nah, di video sebelumnya kita sudah belajar mengenai kubus, kita juga sudah belajar mengenai balok. Nah, di video kali ini kita akan belajar mengenai prisma. Untuk selengkapnya, kita akan simak pembahasannya berikut ini. Bangun ruang sisi datar untuk materi prisma. Tujuan di video pembelajaran kali ini adalah yang pertama, kita dapat mengetahui apa itu prisma. Yang kedua, kita dapat menentukan panjang kerangka untuk membuat prisma. Kemudian yang ketiga adalah menentukan volume prisma. Nah, untuk menentukan luas permukaan prisma, kita akan bahas di video berikutnya. Prisma, pengertiannya seperti ini. Prisma adalah bangun ruang sisi datar yang alas dan tutupnya berbentuk sama dan memiliki sisi tegak yang berbentuk persegi atau persegi panjang. Contohnya seperti ini. Nah, ini prisma segitiga, ini prisma segi 4, ini prisma segi 5, ini prisma segi 6. Nah, yang segitiga, segi 4 ini berdasarkan alasnya ya. Ini kan alasnya segitiga, ini alasnya segi 4. Ini alasnya segi 5, ini alasnya segi 6. Terus kemudian sisi tegaknya itu selalu berbentuk persegi panjang. Nah, yang ini persegi panjang sisi tegaknya semua, tapi alasnya dan tutupnya itu tergantung yang dimaksud, misal segitiga, segi 4, segi 5, segi 6, seperti itu. Nah, balok dan kubus pun juga merupakan prisma. Kan tutupnya ini sama, ya kan? Tutupnya yang atas, yang bawah kan sama. Ini sebenarnya juga termasuk prisma segi 4. Begitu juga kubus juga termasuk prisma segi 4. Yang penting alas dan tutupnya itu sama, kemudian sisi tegaknya berbentuk persegi atau persegi panjang. Seperti itu. Kemudian ini unsur-unsurnya. Jadi yang sisi tegak atau bidang tegak itu yang persegi panjang ya. Kemudian yang ini bidang atas, ini bidang alas. Ini atau bisa disebut ini tutupnya, ini alasnya. Nah, meskipun gambarnya dibalik-balik, meskipun gambarnya seperti ini, untuk menjadi patokan sisi tegak itu yang persegi panjang atau yang persegi. Nah, ingat ya, yang persegi panjang itu adalah sebagai sisi tegak. Jadi yang alasnya ini adalah tetap segitiganya ini. Segitiganya ini sebagai alas. Yang persegi panjang bawah ini tetap termasuk sisi tegak. Jadi alasnya tetap yang segitiga. Nah, ini kan kalau diberdirikan jadinya seperti ini kan. Begitu juga seperti ini. Ini alasnya adalah yang trapesium depan ini, ABFE. Jadi yang bukan persegi panjang itu sebagai alasnya, biasanya gitu. Selain balok dan kubus. Kemudian yang persegi panjang itu sebagai sisi tegaknya. Nah, ini kalau diberdirikan, nah yang ini sebagai sisi alasnya ya. Yang bawah seperti ini, bisa dibayangkan ya. Ini namanya prisma trapesium. Kemudian unsur-unsur prisma sebenarnya tergantung dengan alas prisma itu sendiri. Nah, untuk prisma segi N itu dapat dirumuskan seperti ini. Jadi memiliki N plus 2 sisi, kemudian memiliki 3 N rusuk, kemudian memiliki N sisi tegak, kemudian memiliki 2N titik sudut. Nah, kalau nggak hafal, ini di logika sendiri sebenarnya bisa. Nah, contohnya seperti ini, prisma segitiga. Karena prisma segitiga, sisi tegaknya mesti ada 3, ya kan? Yang sebelah sini, yang ini sama yang bagian ACFD ini. Kemudian ditambah 2 ini sebenarnya dari bidang atas dan bidang alas. Jadi sisinya itu ada yang atas sama yang bawah. Kemudian yang sampingnya itu sesuai dengan namanya prisma segi N ini, seperti itu. Kemudian untuk rusuknya 3N. Nah, yang atas kan 3, namanya prisma segitiga. Yang atas ada 3 rusuk, yang bawah ada 3 rusuk. Kemudian yang
berdiri yang tegak, rusuk tegaknya itu juga ada 3. Jadi 3N seperti ini. Untuk titik sudut ini seperti ini. Nah, N-nya berdasarkan ini, yang atas 3, yang bawah 3, jadi dikali 2. Seperti itu. Jadi untuk prisma segitiga ini memiliki 5 sisi. Atas bawah, kemudian yang ini samping-samping depan ini. Kemudian juga memiliki 9 rusuk. Atasnya kan 3, bawahnya 3, terus yang rusuk tegaknya juga 3. Kemudian sisi tegak, ingat ya, bedain rusuk sama sisi tegak. Sisi tegak itu yang bidangnya ini, BEFC, seperti itu sisi tegak persegi panjang. Kemudian memiliki 6 titik sudut. Nah, kemudian menentukan panjang kerangka untuk membuat prisma. Menentukan panjang kerangka prisma artinya kita mencari panjang total jumlah seluruh rusuk prisma. Nah, untuk prisma ini tidak ada rumus pastinya ya, jadi dihitung manual satu-satu. Nah, contohnya seperti ini. Berapa panjang kawat minimal yang diperlukan untuk membuat kerangka prisma seperti gambar di samping ini? Nah, bagaimana ya? Kita hitung aja tambah-tambahan semuanya. Nah, kalau kita lihat ini alasnya, kalau kita zoom jadinya digambar seperti ini. Nah, ini kan AB-nya 12, BC-nya 9, AC-nya kan 15, ya kan? Kalau kita menghitung alasnya dulu, maka kan diperoleh seperti ini. Nah, jawab, rusuk alasnya kan jadi 12 ditambah 9 ditambah 15, diperoleh sama dengan 36 cm. Kemudian karena di sini rusuk alasnya butuh 36 cm, berarti rusuk atasnya kan bentuknya sama ini. Ya kan, yang bawah sama yang atas. Tentunya untuk tutupnya itu juga sama juga hasilnya, kan sama, bentuknya aja sama. Nah, diperoleh 36. Kemudian baru ditambah yang rusuk-rusuk tegaknya. Rusuk-rusuk ini 10, EB ini 10 juga, DA juga 10. Sehingga diperoleh rusuk tegaknya butuh 10 tambah 10 tambah 10 30. Sehingga totalnya jadi panjang kerangka minimal untuk membuat sebuah prisma ini adalah 36 ditambah 36 ditambah 30. Hasilnya diperoleh 102 cm. Seperti itu untuk menentukan panjang kerangka membuat prisma. Kemudian menentukan volume prisma. Menentukan volume prisma sebenarnya artinya adalah menentukan isi bangun ruang prisma tersebut. Ingat, konsep volume itu sebenarnya adalah luas alas kali tinggi bangun ruangnya. Jadi untuk prisma, luas alasnya kan beda-beda, ada yang segi 3, ada yang segi 4, ada yang segi 5. Nah, ini dicari dulu luas alasnya pakai rumus luas alas dari masing-masing soalnya. Kemudian baru dikali tinggi prismanya. Nah, kalau prisma segitiga berarti luas alasnya, kita nyari luas alasnya pakai rumus segitiga. Kemudian kalau ini prisma trapesium, kita cari dulu luas alasnya trapesium. Begitu juga dengan segi 5 dan segi 6. Nah, contoh soal volume prisma seperti ini. Ada prisma seperti ini, prisma segitiga siku-siku ya ini. Tentukan volume prisma tersebut. Nah, kalau kita lihat alasnya ya, alasnya ini kalau digambarkan jadi seperti ini. Ini kan siku-siku ya kan, di 6, 8. Nah, kita cari dulu luas alasnya. Ingat ya, segitiga itu rumusnya adalah setengah alas kali tinggi. Tingginya ini tinggi segitiga ya konteksnya ya. Nanti baru dikali tinggi prisma. Kita cari dulu luas alasnya. Luas alas di kelas 7 kemarin kita sudah belajar alas kali tinggi. Alas dan tinggi itu harus saling tegak lurus. Jadi setengah kali 8 kali 6. Ingat ya, alasnya 8, tingginya 6. 10 ini bukan alas sama tingginya. Kita pakai alas sama tinggi harus tegak lurus. Setengah kali 8 kali 6 diperoleh luas alasnya adalah 24 cm persegi. Baru kita dapat tentukan volume prismanya, luas alas kali tinggi. Luas alasnya tadi 24 dikali tinggi prismanya. Tinggi prismanya adalah 12 ini. Jadi diperoleh hasilnya 24 kali 12 adalah 288 cm kubik. Seperti itu untuk menentukan volume prisma. Kemudian contoh yang lain seperti ini, misal ini adalah trapesium siku-siku. Ingat ya, yang jadi alasnya itu adalah ABFE. Jadi yang jadi patokan itu adalah yang kira-kira bukan persegi panjang itu sebagai alas dan tutupnya. Jadi yang depan ini adalah alasnya. Ingat ya, jadi ini adalah
prisma trapesium. Nah, ini tentukan ini AB 14, EA 8, EF juga 8, BC-nya adalah 12. Nah, di sini 12 ya. Nah, bisa dibayangkan kan kalau ABFE ini adalah sebagai alasnya dan HDCG ini sebagai tutupnya. Jadi 12 cm di sini BC ini adalah sebagai tinggi dari prismanya. Kan alasnya yang depan ini. Kalau ini jadiin alas, maka BC-nya kan jadi berdiri seperti itu kan. Ingat ya. Yang jadi patokan itu adalah yang bukan persegi panjang, itu kita berpikirnya itu adalah sebagai alas atau tutupnya. Yang persegi panjang itu sebagai sisi tegaknya. Nah, sehingga bagaimana? Kita cari dulu. Nah, kita gambar alasnya yang depan ini ya. Jadi dalam prisma alas tuh nggak harus di bawah sini, tergantung gambarnya mau diputar-putar bagaimana. Nah, kalau kita lihat di sini ABFE, kita tulis dulu ABFE, ya kan? Nah, AB-nya kan 14. Terus kemudian EF-nya 8. EA-nya juga 8 nih. Nah, masih ingat enggak rumus untuk luas trapesium? Nah, luas alasnya kan berbentuk trapesium. Jadi jumlah sisi sejajar dikali tinggi trapesium dibagi 2. Sehingga diperoleh seperti ini, 14 tambah 8 dikali ini tinggi trapesiumnya 8/2, sehingga diperoleh 22 kali 4, diperoleh luas alasnya adalah 88 cm persegi. Belum selesai nih, masih kalau untuk mencari volume berarti masih harus dikali tinggi prismanya. Tinggi prismanya tadi adalah yang sini ya, 12 ini ya, tinggi prismanya. Di sini luas alasnya yang bagian depan sini, ini alasnya. Ini adalah 88 cm persegi. Ya udah, 88 kali 12 sehingga diperoleh 1056 cm kubik. Seperti itu. Oke, terima kasih. Nah, jadi seperti itu pembahasan di video kali ini. Untuk materi luas permukaan prisma, kita akan bahas di video berikutnya. Oke, dadah.